Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah al-mukarram wal muhtaram yang kami hormati alim ulama, guru-guru kami, ketua masjid, pengurus masjid, seluruh jamaah salat Isya, salat tarawih dan salat witir yang mudah-mudahan senantiasa disayang oleh Allah, dijaga oleh Allah, diberikan kemudahan di dalam ketaatan, diistiqomahkan dalam kebaikan yang menghantarkan kepada keridhaan Allah. Kalau wafatnya husnul khotimah, dan nanti kalau di akhirat kelak masuk surganya bersama keluarganya, bersama teman-temannya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak mengkaruniakan kita nikmat yang tak terhingga. Di antaranya Allah masih sibukkan kita dengan perkara-perkara yang Allah mudah-mudahan ridho dengan kita semua. Ayahanda ibunda semua, izinkan di malam ini, malam yang ke-16 ya. Betul ya? Berarti 14 lagi Lebaran, Idul Fitri ya. Izinkan saya bercerita, dan ini kisah sering sekali saya bawa kalau memberikan motivasi atau tausiah. Saya suka saja dengan kisah ini tentang seorang mahasiswa Indonesia yang kuliah di Madinah yang menuliskan kisah ini. Singkat cerita tentang seorang kakek yang bernama Hasan. Usianya 70 tahun. Yang dimana beliau ini ya, ketika mahasiswa tersebut keluar dari dar hendak menuju Masjid Nabawi, dan dar ini kurang lebih jaraknya 2 km ke masjid, maka beliau berangkat jam 3 pagi. Ketika dia keluar dari dar, dari kosnya mahasiswa ini, maka dikala itu dia melihat seorang kakek-kakek ya, yang usianya 70 tahun, namanya kakek Hasan. Dia berjalan ke masjid dengan tongkat, berjalan seakan-akan menunjukkan dengan keadaan yang lemah, dengan langkah yang gontai, perlahan-lahan dia berjalan bertatih-tatih. Sebagai seorang mahasiswa yang baik, lihat ada kakek-kakek berjalan itu jam 3 pagi, yang dimana rumah kakek ini 2 kilo dari masjid. Maka mahasiswa ini ngomong sama kakek tersebut, "Kek, saya bantu ya kakek ya, pegang tangannya biar berjalannya makin kuat." Apa kata kakek tersebut? La, enggak usah. Ana aqwa minka. Saya lebih kuat darimu. Masya Allah. Bayangkan kakek-kakek umur 70 tahun ngomong dengan anak muda, saya lebih kuat darimu. Tahu nggak apa kata-kata yang menggetarkan hati mahasiswa tersebut? Ana aqwa minka li'annallaha ma'i. Saya lebih kuat darimu. Saya kuat berjalan ke masjid ini walaupun rumah saya jauh dari masjid. Li'annallaha ma'i. Karena Allah bersama saya. Orang itu kalau ada Allah di hatinya, ada rasa cinta kepada Allah di hatinya, sejauh manapun rumahnya, segelap apapun perjalanannya, selemah apapun fisiknya, kalau ada Allah di hatinya, maka dia akan kuat. Kenapa hari ini hadirin rahimakumullah, rumah di pinggir masjid, ada motornya, ada mobilnya, tidak di auto, tidak di mobil, ada ojek online-nya, tinggal pesan saja. Kenapa nggak mampu ke masjid? Tahu nggak kenapa? Boleh jadi sudah tidak ada Allah di hatinya. Maka senanglah mahasiswa ini, maka dia berjalan sama-sama dengan kakek sampai di Masjid Nabawi. Kakek itu melepaskan tongkatnya, semakin kuat dia berdiri, semakin gagah berdiri menghadap Allah. Masih sempat sholat tahajud 12 rakaat. Tuh orang tuh kalau ada Allah di hatinya, berdirinya kuat, lama-lama sholatnya. Ya, kadang-kadang kita ini ya Allah sholat tapi kadang-kadang pakai hawa nafsu. Asa imamnya cepat ingin minta ampun, apalagi imam malam nih baca kulhud, mantap mam, lanjut.
Tapi asal imam bacanya panjang, baca kena sumpah imamnya. Apalagi imamnya atau umur 80 baca Al-Fatihah 2 menit. Langsung disumpah kayak nek di belakang, minta waki ninggal tok pulang nih. Nih ya Allah ya Allah. Maka singkat cerita ayahanda ibunda semua, ya, selesai sholat subuh, karena melihat kakek ini punya jaketnya ini banyak jahitannya, dan saya ada nyimpan fotonya. Allahu Akbar. Maka kata mahasiswa nih, kek, kita pulang dari sini mau nggak mampir ke toko? Saya ingin memberikan hadiah kepada kakek. Hadiah apa, Cuk? Saya lihat jaket kakek udah banyak jahitannya. Saya ingin memberikan jaket yang baru untuk kakek. Nih, denger nih, Pak. Apa kata kakek tersebut? Nggak usah, Cuk. Kenapa jaket ini saya pakai? Karena jaket ini pemberian istri saya 20 tahun yang lalu. Dan 20 tahun yang lalu istri saya juga meninggal dunia. Setiap aku pergi ke masjid, aku pakai jaketnya, Cuk. Aku berharap mudah-mudahan pahala ibadahku mengalir juga kepadanya. Sehingga nanti aku bisa berjumpa dengan dia di surga. 20 tahun lalu meninggal istrinya. Cinta tetap bersemi di hati, ingin berjumpa di surga. Maka ibu-ibu pulang dari sini, beli jaket, kasih ke lakinya. Mbak, menku ninggal pakai jaketnya, insya Allah deh, menabang tak kawin lagi. Ya, tuh pengen ketemu di surga. Masya Allah. Singkat cerita ayahanda ibunda semua, ya, mahasiswa ini nanya, kek, kakek kan udah tua, rumah jauh dari masjid, kaki udah sakit-sakitan, kenapa kakek gak milih sholatnya di rumah saja? Kenapa harus berjalan dengan jauh, kek? Apa kata kakek tersebut? Nah, aku tahu aku melangkah dalam keadaan yang lemah, tapi takkan pernah kusia-siakan detik-detik usiaku. Walaupun aku berjalan dengan tertatih-tatih dalam keadaan yang lemah, aku hanya berharap kepada Allah. Kakiku yang lemah ini, yang menghantarkanku kepada masjid ini, aku berharap kepada Allah nanti kelak di hari kiamat, ketika hendak meniti sirat, yang dimana di bawahnya api neraka. Aku berharap kepada Allah, aku bisa menggandengkan kedua tangan ibu ayahku dan membawa mereka ke surga. Allahu Akbar. Usia 70 tahun. Cinta kepada mak dan ayah tidak hilang dari hatinya. Berharap kepada Allah kaki yang lemah ini suatu saat kelak bisa menghantarkan mak dan ayah ke surga. Kalau kita mengambil hikmah, ibunda, ayahanda semua, kita ini anak. Kalau kita berlelah-lelah dalam ibadah, berlelah-lelah dalam baca Quran, berlelah-lelah di dalam Ramadan ini, kita punya tujuan besar, hadirin. Apa tujuan kita? Ada mak dan ayah yang harus kita bawa ke surga. Berapa kali mak kita harus bangun malam demi kita? Tak terhitung jumlahnya. Apa salahnya kalau kita bangun malam untuk mak dan ayah kita? Berapa ribu kaki yang ayah kita melangkah, tak terhitung jumlahnya. Apa salahnya kalau kita balas langkah kakinya mereka, kita bawa mereka ke surga? Kita tidak pernah tahu, ya. Dan nasihat kepada para ayah, ketika Nabi Yakub alaihi salam hendak meninggal dunia, maka Nabi Yakub alaihi salam mengumpulkan anak-anaknya. Nak, ma ta'buduna min ba'di. Kalau ayah meninggal, siapa yang kalian sembah, nak? Kalau bahasanya, nak, kalau ayah meninggal dunia nanti kalian sholat tak, nak? Ini yang ditanyakan oleh Nabi Yakub kepada anak-anaknya ketika hendak meninggal dunia. Maka perhatikan lagi anak-anak kita, jangan soleh sendiri. Saya tuh paling senang, paling bahagia kalau ada lihat suami istri gonceng 4 dengan anaknya ke masjid. Mudah-mudahan kita semua di Ramadan ini Allah pilih kita menjadi hamba-hambanya yang dibebaskan daripada siksa api neraka.
Setiap malam Allah memilih siapa yang akan dibebaskannya. Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, pilih kami, hapuskan nama kami, nama ayah kami, nama mak kami daripada siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum jami'an yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa ikum jama'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.